Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita masih akan melihat tentang seputar pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun sebelumnya, bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi apabila saya mengupload video baru. Dan jangan lupa like, kemudian apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian apabila perlu share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir tanpa di skip agar tidak ketinggalan informasi. Baik sahabat semua, kita lanjut untuk melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dari tikungan ke-7, tepatnya di tunnel yang kedua. Baik sahabat semua, kita awali saja di video ini dari tikungan ke-7 ya, dimana tikungan ke-7 ini ada pembuatan tunnel, yaitu tunnel yang kedua. Tunnel yang kedua ini dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Bagi Anda semua yang belum mengetahui tentang panjang tunnel ini adalah 117 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan tingginya kurang lebih 7 meter. Untuk pembangunan saat ini seperti ini ya sahabat kondisinya, bahwa untuk pengecoran dinding atas itu hanya tinggal sedikit lagi. Nah seperti inilah sahabat ya kondisi terkini tentang tunnel yang kedua. Tunnel yang kedua ini diperuntukkan untuk mobilisasi para pengunjung atau para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit dan juga untuk mobilisasi atau pengangkutan logistik untuk keperluan balapan. Oke sahabat sekalian, kita lanjut untuk meninjau pembangunan di tikungan yang ke-8 yang berbelok ke arah kiri ini. Dimana kita lihat di sini ada alat berat yang fokus untuk mengerjakan di lintasan utama di tikungan yang ke-8 ini. Ini sedang pengurugan dan pengerasan untuk pondasi dasar. Kemudian kita lihat untuk tikungan yang ke-9 di depan ini masih belum dikerjakan ya, apalagi di sebelah kanan tepatnya di gravel itu ada bukit ya sahabat. Yang tadinya bukit ini adalah 2 tetapi sekarang tinggal 1. Kenapa sekarang bukit ini tidak dipugar? Karena ini nanti untuk penimbunan di lintasan ke-9 ini. Nah seperti yang kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan lintasan ke-9 menuju tikungan yang ke-10, sudah begitu rapi, sudah begitu mulus ya sahabat. Hanya tinggal nanti menunggu untuk pengaspalan setelah nanti treknya semuanya tersambung. Nah seperti inilah di tikungan yang ke-10. Dan 2 hari kemarin di tikungan yang ke-10 ini tepatnya di bagian servis road sebelah kiri sudah dilakukan pengaspalan. Nah seperti ini. Nanti kita para penonton bisa menikmati keindahan alam atau pesona tentang beach Kuta Mandalika atau pantai Kuta Mandalika dari atas bukit. Jadi selain kita bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati pesona keindahan pantai Kuta Mandalika dari ketinggian bukit yang ada di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11 ini. Nah seperti inilah sahabat kondisinya di tikungan yang ke-11. Seperti yang kita lihat di sini untuk area servis roadnya belum tersambung bagian kiri dengan tikungan yang ke-12. Namun di tikungan yang ke-11 ini banyak sekali alat berat ya, grader juga, pre-brating roller juga ada sedang meratakan dan mengeraskan untuk bagian gravel di sini ya. Kemudian di tikungan yang ke-11 ini ada pembangunan drainase juga. Di mana pembangunan drainase ini sudah seperti ini kondisinya, hanya tinggal menunggu perataan atau pengurugan hingga nanti lintasan utama dari tikungan ke-11 menuju ke tikungan 12 tersambung. Nah seperti ini sahabat. Kemudian kalau kita perhatikan di sini di sebelah kanan servis road di tikungan yang ke-12 ini setelah diberikan pengaspalan. Nah seperti ini. Jadi kemarin dilakukan pengaspalan untuk servis roadnya. Sekali lagi untuk servis roadnya ya, bukan untuk main track atau track yang utama. Karena untuk pengaspalan track yang utama nanti akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 mendatang, ketika nanti semua track telah tersambung.
Nah, seperti inilah kondisinya di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Sebagaimana kita ketahui juga di tikungan yang ke-13 ini ada pembangunan drainase yang cukup besar karena tadinya ini merupakan kali ya sahabat. Nah, seperti inilah di sini sedang dilakukan pengecoran atas ya setelah gorong-gorongnya disimpan atau diratakan atau juga dibereskan di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini pembangunan untuk main track atau track yang utama di tikungan yang ke-13 ini ada vibrating roller dan juga ada grader yang sedang meratakan, merapikan juga mengeraskan untuk lintasan yang utama di tikungan yang ke-13. Kalau kita perhatikan juga di depan ini sebelah kiri ya, untuk servis rootnya sudah ada sedikit yang sepertinya diberikan pengaspalan dasar di sini. Hanya saja untuk servis root dari tikungan ke-12 hingga tikungan yang ke-14 ini belum tersambung. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-14 sahabat yang berbelok ke arah kanan. Ya, hanya saja di depan ini masih belum terkonek ya sahabat karena ada lokasi atau tanah yang masih belum dibebaskan. Nah, ini sebelah kiri ada perumahan sepertinya sahabat masih belum dibebaskan untuk area tanahnya. Kemudian sebelum tikungan yang ke-15 di sini masih terhalang atau terputus dengan air atau seperti selokan di sini ya sahabat. Nah, di sini nanti akan dibangun juga sepertinya untuk drainase agar sirkuit MotoGP Mandalika ini benar-benar bebas dari banjir dan juga genangan air. Inilah kondisi di tikungan yang ke-15 di mana untuk servis root bagian kiri sudah dihamparkan bahkan sudah dilakukan pengaspalan dasar sepertinya sahabat. Nah, ternyata belum dikasih ya, belum diberikan pengaspalan. Hanya saja sudah diratakan di sini ya untuk sapisnya oleh grader dan juga vibrating roller. Kemudian di sini untuk servis rootnya dari tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16 ini belum tersambung. Namun di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk tikungan yang ke-16. Kemudian di depan kita ini banyak sekali alat berat ya, vibrating roller juga dan dump truck juga yang hilir mudik untuk melakukan pengurugan untuk area yang belum diuruk. Nah, seperti inilah sahabat di tikungan yang ke-16 yang berbelok ke arah kanan. Untuk trek yang utama atau main tracknya juga sudah cukup mulus. Hanya saja dari tikungan 16 menuju tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang 17 belum semuanya terkonek. Nah, seperti inilah sahabat. Kemudian di sebelah kirinya di servis root sebelah kiri tikungan yang ke-16 ini belum tersambung juga untuk tikungan yang ke-17. Nah, seperti ini sahabat kondisi terkini di sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan yang ke-17. Tikungan yang 17 ini merupakan tikungan yang terakhir yang berbelok ke arah kiri yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui atau belum tahu tentang panjang sirkuit ini, bahwa sirkuit Mandalika mempunyai panjang 4,32 km dan mempunyai 17 tikungan yaitu 12 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri serta mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian mempunyai tunnel, 2 tunnel yaitu tunnel yang pertama yang dibangun setelah trek lurus atau sebelum tikungan yang pertama. Kemudian untuk tunnel yang kedua dibangun antara tikungan ke-7 dengan tikungan yang ke-8. Nah, seperti ini kondisinya sahabat semua di trek yang lurus sepanjang 700 meter. Bahwa di sini sudah dilakukan pengaspalan dasar ya, udah cukup mulus untuk ya trek utamanya atau main trek di tikungan yang lurus ini. Kemudian kita akan memantau langsung untuk tunnel yang kedua. Namun di sini kita lihat ada penggalian ya sahabat, penggalian dari sisi kiri sampai sisi kanan. Sepertinya ini untuk drainase sahabat, untuk drainase seperti yang dibangun di tikungan yang pertama. Nah, inilah kondisi di tunnel yang pertama, bahwa tunnel ini sudah cukup mulus dan semuanya telah dicor untuk dinding atas. Kemudian untuk sampingnya juga, untuk gerbang masuknya juga sudah dicor. Dan kalau kita lihat di sini di bawah ada eskavator yang mulai untuk menimbun sepertinya sahabat, untuk mengeraskan penimbunan di tunnel yang pertama ini.
Demikianlah sahabat video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.